Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas matematika. Matematika bisa. Himpunan. Apa sih himpunan? Mari kita simak materi selanjutnya ya. Pada kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan dan kelompok. Jadi, himpunan antara lain adalah kumpulan dan kelompok. Pada biologi, misalnya, kita mengenal kelompok pada kehidupan sehari-hari. Kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Nah, kayak ibu itu suku Jawa. Semua itu merupakan kelompok atau kumpulan. Tidak semua kumpulan benda atau objek merupakan himpunan, tetapi suatu himpunan sudah pasti merupakan suatu kumpulan. Nah, dari materi himpunan ini, Ibu akan ngasih sebuah ayat yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45. Nah, dari materi dan Al-Quran ayat 45 ini, Surat An-Nur menghubungkan bahwa di dunia ini ada makhluk yang berkaki 2, kaki 4. Nah, itu yang dimaksud hubungannya dengan himpunan apa sih? Nah, bisa kayak misalkan kumpulan hewan berkaki 4, berarti apa aja tuh? Ada sapi, kambing, dan lain-lain. Begitupun yang kaki 2 apa aja? Ayam, itik, dan lain-lain. Nah, coba lihat gambar ini dan perhatikan. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian tentang gambar-gambar ini? Ada kecap, ada susu kedelai, ada tahu, ada tempe. Coba, apa yang kalian pikirkan? Apa sih kumpulan ini nih? Kumpulan apa? Yap, benar. Ini adalah kumpulan makanan yang terbuat dari kedelai. Nah, coba lihat yang ini sekarang. Nah, ini adalah hewan ternaknya Pak Sumantri. Pak Sumantri mempunyai hewan ternak sapi, kebo, kambing, itik, dan ayam. Apa yang bisa dilintas di pikiran kamu? Yap, ini adalah kumpulan hewan ternak Pak Sumantri. Atau ini himpunan hewan ternaknya punyanya Pak Sumantri. Nah, coba lihat di sini. Kelompok penduduk desa yang memelihara ternak itu termasuk kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis, kelompok hewan ternak peliharaan Pak Marto, kelompok hewan ternak peliharaan Pak Sumantri, dan sebagainya. Nah, ini disebut kalimat himpunan. Sekarang coba kita lihat, Pak Darwis, Pak Marto, dan Pak Sumantri adalah penduduk sebuah desa yang pekerjaannya berternak. Ternak yang dipelihara Pak Darwis adalah ayam, bebek, dan kambing. Ternak yang dipelihara Pak Marto adalah kerbau, kambing, dan sapi. Pak Sumantri memelihara ayam dan kambing. Himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis apa? Coba, Pak Darwis apa? Ayam, bebek, dan kambing. Banyak anggota himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis, yaitu tadi apa yang diceritanya? Ada ayam, bebek, dan kambing. Kelompok sama dengan himpunan.
kelompok penduduk desa yang memelihara ternak, himpunan penduduk desa yang memelihara ternak. Sama ya. Kelompok hewan ternak peliharaan Pak Darwis sama dengan himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Nah, ini adalah biografi dari penemu himpunan. Biografi Georg Sator. Georg Sator ini adalah ahli matematika Jerman, penemu teori himpunan, penemu konsep bilangan lewat terhingga atau transfinite, doktor, guru besar, dan pengarang. Ia lahir di stasiun Petersburg, sekarang Leningrad, Rusia, pada tanggal 3 Maret 1845 dan meninggal di Halle, Jerman pada tanggal 6 Januari 1918 pada umur 73 tahun karena sakit jiwa, sebab teorinya ditentang para ahli matematika sezamannya. Lalu, apa itu himpunan? Himpunan adalah sekelompok benda-benda atau objek yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Contoh himpunan: kumpulan nama siswa kelas 7C yang diawali huruf D. Jawab, berarti apa aja? Ada Devi, ada Dewi, Deni, Deo, dan Dea. Sekarang masuk kita ke notasi himpunan. Apa sih notasi himpunan? Himpunan dinotasikan dengan huruf yang besar ya. Jadi kalau A-nya itu A besar. Nah, sedangkan anggota elemen himpunan dituliskan di antara tanda kurung kurawal. Nah, tanda kurung kurawal itu bentuknya seperti ini ya. Nah, dia agak keriting dikit. Contohnya, A adalah himpunan bilangan genap. Ditulisnya A-nya A besar. Nih. Sama dengan buka kurung kurawal, bilangan genap, tutup kurung kurawal. Atau bisa kita tuliskan A sama dengan buka kurung kurawal 2,4,6,8, titik-titik. Kenapa titik-titik? Karena dan seterusnya, tak hingga ya. Terus kita tutup dengan kurung kurawal lagi. Penulisan himpunan. Nah, ingat ya, tadi dia dinotasikannya dengan harus wajib huruf besar. Berarti A-nya A besar, B-nya B besar, C-nya C besar, dan seterusnya. Nah, sudah dituliskan dengan huruf besar sama dengan harus ada kurung kurawalnya. Ingat. Misalkan A adalah himpunan hewan ternak peliharaan Pak Darwis. Berarti nulisnya A sama dengan buka kurung kurawal. Apa aja hewan ternaknya Pak Darwis? Ayam, bebek, kambing, dan tutup dengan kurung kurawal kalau sudah. Apakah kumpulan siswa kelas 7 SMP Al-Islamiyah merupakan himpunan? Nah, ini pertanyaan ya. Ayo, himpunan apa bukan? Jawabannya adalah himpunan. Apakah kumpulan masakan Indonesia yang enak merupakan himpunan? Ayo, himpunan apa bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena masakan Indonesia yang enak kan itu variatif ya. Ada yang bilang enak, ada yang bilang tidak enak. Bisa kamu bilang enak, tapi menurut budaya kan belum tentu enak. Jadi itu tidak termasuk himpunan. Apakah kumpulan bilangan bulat kurang dari 0 merupakan himpunan? Ayo. Benar.
kumpulan bilangan bulat kurang dari 0 itu termasuk himpunan. Apa aja? -1, -2, dan seterusnya. Apakah kumpulan game menarik menurut Niko merupakan himpunan? Ayo jawabannya apa? Jawabannya adalah himpunan. Kok himpunan sih Bu Dea? Iya, karena di sini kalimatnya kumpulan game menarik menurut Niko. Dia itu tidak ini ya, dia tuh terbatas hanya milik Niko. Jadi dia termasuk himpunan. Penyajian himpunan. Nah, yang kayak tadi ya. Misalkan A sama dengan buka kurung kurawal 3,5,7 tutup kurung kurawal dan seterusnya. Dibacanya ada. Oke, kalau yang pertama itu yang A sama dengan buka kurung kurawal 3,5,7 tutup kurung kurawal itu disebut penyajian himpunan yang menyebutkan anggota-anggotanya. Sedangkan kalau yang A sama dengan himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 dan seterusnya, itu adalah penyajian himpunan yang menyebutkan sifatnya. Nah, mendaftar anggotanya. Kalau yang ini adalah menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Benar ya? Sekarang, nah lihat di sini. A sama dengan buka kurung. Ada tanda 1 lebih kecil dari X. X lebih kecil dari 8, X adalah bilangan ganjil. Nah, ini adalah notasi himpunan. Yang ini. Dibacanya kayak gimana? Dibacanya A adalah himpunan yang anggotanya X dengan syarat X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 dan X adalah bilangan ganjil. Nah, berarti yang B-nya gimana? B adalah himpunan yang anggota Y dengan syarat yang ini ya, yang B. Y-nya itu lebih kecil dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Begitupun yang C. Yang C adalah C adalah himpunan yang anggota Z dengan syarat Z kumpulan huruf vokal dalam abjad Latin. Apa aja huruf vokal dalam abjad Latin? A, I, O, E, O. Nah, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, B adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 5 dan 5. Dengan notasi pembentuk himpunan dituliskan B, X. X lebih besar dari negatif 5, X lebih kecil dari 5. X dengan syarat bilangan bulat. Nah, D sama dengan yang ini adalah contoh mendaftar anggotanya. Sedangkan yang ini tadi udah kita jelaskan adalah menyebutkan sifat anggotanya. Sedangkan yang tadi adalah notasi pembentuk himpunan. Nah, ini adalah 3 cara menuliskan himpunan. Terima kasih, tetap keep smile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.